Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, atas taufik dan hidayahnya, atas nikmat-nikmatnya kita hari ini ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghirup udara di pagi yang cerah ini. Kita ditakdirkan hari ini masih dalam kehidupan di dunia. Kita ditakdirkan hari ini tetap dalam iman dan Islam, mampu menjalankan perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman kita ini, Allah kuatkan hati kita untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya ila yaumil akhir, hidup kita dalam puncak ketaatan, puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh berkah ini, di pagi yang cerah ini, kita dipertemukan Allah di agenda ngabalis, ngaji bareng Al-Kais. Mudah-mudahan pertemuan kita menambahkan rahmat kita, menambahkan hidayah kita, menambahkan kebaikan kita dan amal saleh kita, sehingga kita semakin hari semakin bertakwa, semakin hari semakin senantiasa meningkat ketaatan kita dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Sunan At-Tirmidzi atau hadis diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud, mengatakan bahwa ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, orang-orang yang pengasih akan dikasihani oleh Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Suci dan Maha Tinggi. Maka sayangilah orang-orang ada di muka bumi, niscaya orang-orang yang ada di langit, malaikat akan mengasihimu. Yang dimaksud dengan mangfil ardi, orang-orang yang ada di bumi, tidak hanya manusia, akan tetapi meliputi binatang-binatang yang kita disuruh juga untuk menyayanginya, kecuali binatang-binatang yang kita diperintahkan untuk membunuhnya, yaitu khamsun fawasiqo, atau 5 binatang yang fasik, yang haram untuk dimakan, yakni ular, gagak, tikus, anjing galak, burung elang. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus kasih sayang terhadap sesama manusia pada khususnya, juga kepada makhluk hidup pada umumnya, dengan mencintainya,
dan berdoa bagi mereka agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, niscaya malaikat yang ada di langit yang jumlahnya lebih daripada penduduk bumi, yang jumlahnya lebih dari makhluk Allah yang ada di bumi, akan mengasihi kita juga. Dikisahkan, diceritakan bahwa Imam Al-Ghazali tampak dalam mimpi. Maka ketika ia ditanya, "Apa yang Allah lakukan padamu?" Lalu beliau pun menjawab, "Allah membiarkan aku di hadapannya." Kemudian Allah berkata, "Kenapa engkau dihadapkan kepadaku?" Maka aku menceritakan segala amalku. Allah berkata, "Amalmu tidak akan diterima. Amalmu tidak aku terima. Sesungguhnya aku hanya menerima amalmu yang pada saat hari itu ada seekor lalat hinggap di atas tintamu dan menyedot tintamu yang ada pada penamu, serta engkau membiarkannya karena kasihan terhadap lalat itu." Kemudian Allah pun berkata, "Wahai para malaikat, bawalah hambaku ke dalam surga." Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tanda kasih amal yang begitu banyak, pahala sholat, pahala zakat, pahala ibadah lainnya yang kemudian menjadi kebanggaan kita, ternyata belum mampu untuk menjadikan Allah mengasihi kita. Hanya dengan kita mengasihi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan mengasihi sesama kita, mengasihi makhluk yang lainnya termasuk binatang-binatang, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, yang dengan rahmat itu pula Allah akan mengangkat kita ke dalam surganya. Para malaikat akan mendoakan kita dan membanggakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada sesama, teman-teman kita, saudara-saudara kita, lingkungan kita, orang tua kita, keluarga kita, lebih-lebih kepada ayah dan ibu kita. Dan berbuatlah baik kepada semua makhluk Allah, baik yang berupa hewan maupun tumbuhan, semut, binatang-binatang ternak, ataupun hewan-hewan peliharaan kita. Kasihanilah mereka. Dengan mengasihi mereka, insya Allah Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita, dan Allah bawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita, berikan kekuatan kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, senantiasa mengasihi makhluknya, senantiasa beribadah kepadanya, dan menjadikan penghuni surga di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.